Harap kalian semua semangat dalam mengikuti pembelajaran dari ini. Salam mengikuti, semangat, kreativitas. Usaha rekayasa bidang energi. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu menyajikan simulasi wirausaha produk rekayasa konversi energi berdasarkan analisis pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Oke, hari ini kita akan masuk ke menghitung titik impas atau break-even point usaha peralatan konversi energi. Biaya produksi alat pembuatan arang briket meliputi biaya investasi, biaya tidak tetap, dan biaya operasional. Analisis usaha produksi alat pembuatan arang disusun untuk mengetahui gambaran ekonomi mengenai usaha yang diwujudkan. Analisis usaha pembuatan arang briket menggunakan asumsi bahwa A. Perhitungan produksi dilakukan per bulan. B. Hari produksi per bulan 25 hari. C. Rendemen bahan atau tempurung terhadap arang 30%. D. Usia ekonomis drum 12 bulan, kapasitas 30 kg tempurung. E. Usia ekonomis alat cetak 6 bulan. F. Usia ekonomis tampah penjemuran 6 bulan. Komponen pembiayaan dalam satu proses produksi bulanan dengan masa produksi per bulan 25 hari. Dapat kalian lihat biaya-biayanya. Komponen pembiayaan dalam satu proses produksi bulanan dengan masa produksi per bulan 25 hari. Bisa dilihat ya. Komponen pembiayaan dalam satu proses produksi bulanan dengan masa produksi per bulan 25 hari. Dari perhitungan BEP, produksi dan harga diketahui bahwa titik impas usaha pembuatan arang briket dicapai ketika produksi arang briket mencapai 126,83 kg atau arang briket sebesar 3044 kg. Produksi di atas 126,83 kg dan harga di atas 3044 per kilogram pada tiap kali periode produksi adalah keuntungan. Kemudian masuk kita ke strategi promosi produk peralatan konversi energi. Pemasaran produk peralatan sistem teknik tidak hanya berhubungan dengan produk, harga produk, dan pendistribusian produk, tetapi berkait pula dengan mengkomunikasikan produk ini kepada konsumen. Untuk mengkomunikasikan produk ini, perlu disusun strategi yang disebut dengan strategi promosi yang terdiri dari 4 komponen utama, yaitu pertama, periklanan, kedua, promosi penjualan, ketiga, publisitas, dan keempat adalah penjualan tatap muka. Tujuan utama mempromosikan sebuah produk meliputi memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan, meningkatkan angka penjualan, membangun loyalitas konsumen. Pertama, manfaat promosi. Promosi sangat penting dalam suatu usaha karena mempengaruhi hasil penjualan suatu produk atau barang dan tentunya sangat berdampak besar terhadap berlangsungnya aktivitas suatu perusahaan. Berikut beberapa manfaat lain dari adanya kegiatan promosi. A. Mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. B. Mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. C. Mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. D. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. E. Mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. F. Mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. G. Menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. 2. Sasaran promosi. Salah satu hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan promosi adalah menentukan sasaran promosi dengan tujuan agar promosi yang dilakukan sesuai dengan target pasar. Langkah dalam menentukan sasaran promosi diantaranya adalah 1. Tentukan target pasar. 2. Tentukan tujuan promosi. 3. Buat isi pesan yang menarik. 4. Pilih sarana promosi. Dan kelima, buat anggaran promosi. Terakhir adalah laporan kegiatan pembuatan produk bidang konversi energi. Laporan kegiatan usaha merupakan penyampaian informasi tentang maju mundurnya sebuah usaha sehingga tercipta komunikasi antara pihak yang melaporkan dan pihak yang diberi laporan.
Seorang pimpinan perusahaan akan mengetahui semua kejadian dalam perusahaan dan dapat mengendalikan jalannya perusahaan dengan melihat laporan kegiatan usaha. Laporan harus memenuhi syarat-syarat, diantaranya relevan, dapat dimengerti, dapat diuji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap. Laporan dapat dibedakan menjadi: pertama, laporan laba rugi, laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan dan beban usaha. Kedua adalah laporan perubahan modal. Laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha pada periode tersebut. Ketiga, neraca. Daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. 4. Laporan arus kas atau cash flow. Laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan. Demikianlah materi ini, tetap semangat dan salam SFD. Semangat, fraternitas, Dina.